Halo teman-teman semua, sebelumnya kan kita udah pernah bahas nih tentang CAPD yang merupakan salah satu terapi pengganti ginjal untuk pasien gagal ginjal. Nah, kira-kira gimana sih terapi CAPD itu? Susah nggak ya? Dan gimana sih kehidupan pasien yang mengalami atau menerapkan terapi CAPD? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Devi Anarianti, usianya 34 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai ASN di Kementerian Perdagangan. Kalau menurut saya, gagal ginjal itu kondisi di mana ginjal sudah tidak bisa berfungsi seperti seharusnya. Kebetulan waktu itu memang ada medical check up rutin di kantor 2 tahun sekali. Tapi sempat 2 tahun ketika COVID itu vakum, nggak ada medical check up. Jadi terakhir itu 2019 medical check up, kreatiniuria masih normal. 2020 tidak ada medical check up, 2021 tidak ada, 2022 sudah stadium 4. Tegak diagnosanya 2022. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak tahu penyebabnya, karena tekanan darah tinggi nggak, gula nggak, terus sempat sindrom nefrotik mungkin itu ya tahun 2020 atau 2021 saya lupa, pernah bengkak kakinya, ke penyakit dalam dibilangnya sindrom nefrotik, mungkin gara-gara itu, karena tidak ada pemeriksaan biopsi segala macam, jadi kita tidak tahu kenapanya. Kemungkinan besar itu sindrom nefrotik. CAPD itu salah satu terapi ginjal, salah satu pilihan terapi ginjal yang bisa dilakukan di mana aja, fleksibel. Biasanya dilakukan menggunakan membran perut ya, dengan cara diisi cairan CAPD-nya. Nanti akan diganti setiap 4-5 jam sekali. Saya memilih CAPD karena lebih fleksibel, tidak terikat jadwal di rumah sakit. Itu sih yang paling utama saya pilih CAPD, alasannya. Ya, sudah tertarik dan alhamdulillah kondisinya lebih stabil. Ketika saya sempat pakai hemodialisa juga saat masih pakai CDL. Kalau yang dari fisik sih yang saya alami jauh lebih stabil ketika pakai CAPD. Saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa, lebih bugar. Kalau perubahan yang terjadi, sebenarnya saya aktivitas masih biasa melakukan seperti sebelum sakit, tapi penyesuaian yang saya lakukan seperti misalnya kalau saya tugas lapangan, saya bilang ke atasan tidak bisa yang harus naik pesawat karena kan membawa cairannya susah ya, harus di kargo. Jadi saya mintanya yang bisa pakai mobil, sehingga penyesuaiannya saya harus bawa beberapa dus lah, jadi bawanya lebih banyak dibanding ketika saya belum CAPD. Dan juga ruangan, jadi saya biasanya sebelum berangkat dinas saya request dulu minta ruangan bersih untuk ganti cairan. Itu aja sih paling penyesuaian, sama apa ya, paling ketika dinas. Tapi kalau ganti cairan biasanya saya menyesuaikannya pas ketika mendekati jam istirahat atau ketika selesai pekerjaan, jadi sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Kalau penggantiannya saya ngaturnya biasanya kalau pagi sebelum berangkat kerja, nanti sekitar jam 6:30 lah ya, 6:30, nanti sekitar jam 11 apa 11:30 paling lambat, itu udah mendekati jam istirahat, biasanya saya ganti cairan. Terus nanti sore lagi jam sekitar 3:30 setelah asar, saya ganti cairan. Jadi biasanya memang di jam-jam itu pekerjaannya udah bisa ditinggalkan gitu, jadi nggak terlalu mengganggu. Alhamdulillah sih kantor juga support ya, jadi mengizinkan untuk izin sebentar mengganti cairan. Sama malam pulang kerja, terus udah itu paling. Tantangannya disiplin ya, harus disiplin. Jadi kadang memang kalau lagi nggak terlalu sibuk sih aman-aman aja ya ganti cairan sesuai waktunya. Cuman ada beberapa momen yang memang misalnya pekerjaannya lagi di lapangan, itu kan kalau di lapangan ada pekerjaan yang nggak bisa digantikan ya, jadi
udah telat nih tapi nggak bisa ditinggal dulu, jadi ya udah terpaksa beresin kerjaan dulu, akhirnya telat. Terus atau juga kalau lagi traveling gitu, itu yang agak ini ya, jadi harus lagi tanggung gitu jalan-jalan, ya harus melipir dulu lah nyari tempat kayak gitu-gitu sih kendalanya. Terus kalau udah telat-telat gitu kan jadinya efeknya ke saya bengkak, itu kendala yang saya rasakan. Tapi kalau udah bengkak agak mengganggu aktivitas sih, karena biasanya kalau bengkak fisik saya juga nggak fit, butuh istirahat, jadi kayak gitu sih, karena nggak disiplinnya itu jadi kendalanya bengkak badannya. Dukungannya ada sangat besar, terutama di dukungan dari rekan-rekan kerja ya. Biasanya mereka udah paham kalau saya udah dinas luar, 1 hari saya nggak masuk dulu memulihkan badan, karena biasanya hampir selalu abis dinas luar itu saya bengkak. Karena kalau di kantor kan banyaknya nggak terlalu banyak bergerak. Kebetulan badan saya kalau bekerjanya terlalu banyak mobilitas malah bengkak gitu. Nah itu biasanya kalau pulang dinas pasti bengkak. Biasanya teman-teman kantor udah paham dan mengizinkan juga untuk izin sehari. Tuh, terus kalau lagi drop, biasanya mental juga ngaruh ya drop gitu. Itu biasanya disemangati oleh keluarga, oleh suami kayak gitu. Tips dan saran dari saya, pertama tidak usah terlalu merasa terpuruk kalau sedang sakit, biasa aja mengerjakan aktivitas sehari-hari biasa, tidak usah terlalu bersedih lama-lama. Usahakan disiplin, itu penting banget. Kalau untuk CAPD memang kuncinya disiplin, karena kalau sudah bengkak memulihkannya lagi lumayan susah. Amit-amit ya kalau sampai lebih parah lagi kan harus ekstra HD, itu jangan sampai terjadi gitu. Itu aja, harus disiplin dan tetap aktif, tetap bersemangat, jadi jangan terpuruk lama-lama. Harapan saya untuk rekan-rekan yang sudah sakit gagal ginjal ataupun yang tidak, yang sehat, pokoknya apapun kondisi kita tetap harus aktif, harus semangat, karena apapun yang terjadi atau takdir yang kita terima kan hidup harus tetap berjalan, jadi jangan terpuruk lama-lama. Terus untuk yang baru mulai CAPD, yaitu disiplin dan jangan lupa minum vitaminnya, makannya yang bagus supaya hasil labnya tiap bulan juga bagus. Karena kalau kondisinya stabil, nanti narik cairannya juga jadi bagus gitu. Nah, teman-teman udah denger langsung kan testimoni dari Bu Devi, seorang pasien gagal ginjal yang melakukan terapi CAPD. Bu Devi tuh keren banget loh teman-teman, karena selagi melaksanakan terapi CAPD, Bu Devi masih tetap bisa aktif untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk melaksanakan terapi CAPD, jangan lupa simak video kami sebelumnya. Dan jangan lupa konsultasikan juga ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Dadah!